Hai semua sahabat Mak Yati, apa kabar? Jumpa kembali hari ini dengan Mak Yati. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Hari ini Mak Yati berada di kebun. Mak Yati mau mencari terung pipit untuk menu hari ini. Oke, ikuti terus liku-liku Mak Yati di dapur. Jangan lupa subscribe, oke? Mari kita petik ke belah sana. Oke sahabat Mak Yati, inilah pokok terung pipit. Dan di pokok ini ada penunggunya tuh. Inilah terung pipit yang Mak Yati akan petik. Tapi Mak Yati tak petik banyak lah, petik sedikit saja. Ini semak-semak nih semua, situ semua ada. Oke, Mak Yati mau petik yang muda-muda saja. Nah ini. Oke, setelah itu nanti Mak Yati akan masak terung-terung ini. Oke sahabat Yati, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah salah satu pokok herba yang tumbuh di hutan ataupun di kebun-kebun. Namanya lempuyang. Tapi orang Pineng sini ada yang panggil lempuing. Bunganya merah-merah macam ini, cantik nih. Yang dulu pernah viral di TikTok nih. Diremas-remas ini boleh buat pelembut rambut. Nah, ini adalah lempuyang. Lempuyang ini baunya wangi kalau yang kuning. Tapi kalau yang warnanya dalam hitam dia rasa pahit, itu berbahaya, ada mengandungi racun. Tapi kalau yang kuning kita boleh makan. Bagus untuk menghilangkan angin dalam badan, juga mencegah sakit pinggang. Inilah pokok lempuyang. Yang ini lempuyang wangi. Dalam kuning, daunnya pun wangi. Selalunya orang beranak tuh habis bersalin, ambil daun-daun ini rebus dan untuk mandi. Oke, siapa yang tak kenal lempuyang? Mak Yati sudah tunjukkan. Inilah pokok lempuyang. Sahabat Mak Yati, mari kita makan. Inilah menu Mak Yati hari ini. Oke, kita baca doa dulu. Oke, ini adalah daun munggai ataupun daun kelor. Ya, ini pucuk dia yang masih muda. Mak Yati akan makan nih. Bismillah. Dengan sambal hijau terung pipit. Ini sambal hijau terung pipit dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ini daun munggai ini sangat berkhasiat. Apalagi orang yang punya kolesterol tinggi, ini sangat baik untuk makan ya. Dan ini adalah daun murberry atau daun murbai. Ini pun sangat berkhasiat. Kalau yang ada batu karang, boleh pecahkan batu karang dalam badan nih, cara perlahan-lahan. Caranya dengan makan daun ini. Dan jangan lupa letak sambal hijau terung pipit yang mantul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini tahu sambal hijau terung pipit. Kalau yang tak coba rugi. Oke, kalau mau tahu resep Mak Yati hari ini, tonton video Mak Yati sampai habis, oke? Hai semua sahabat Mak Yati, jumpa kembali hari ini di dapur Mak Yati. Hari ini Mak Yati mau masak sambal hijau terung pipit ataupun terung Belanda ataupun tekokak. Bahan-bahan yang digunakan adalah terung pipit dalam 100 gram, cabai melaka dalam 100 gram,
bawang merah kecil dalam 7 biji, bawang putih 5 biji. Ini Mak Yati akan tumbuk. Terung pipit dan cabai Mak Yati akan rebus dulu, kemudian di blend. Lalu ini di sini ada udang kering. Udang kering Mak Yati akan tumbuk kasar-kasar. Ini dalam 50 gram udang kering nih. Jangan lupa masukkan gula dan garam. Inilah bahan-bahan yang Mak Yati gunakan untuk masak hari ini. Jom kita masak sahabat Mak Yati. Mula-mula didihkan air untuk merebus cabai. Masukkan cabai setelah air mendidih. Kemudian masukkan pula terung pipit. Biarkan mereka mendidih bersama. Setelah masak, kita angkat, kemudian tiriskan, oke? Lalu masukkan dalam blender, kita blend. Sahabat Mak Yati, sementara menunggu cabai direbus, Mak Yati akan tumbuk dulu udang kering. Tumbuk kasar-kasar saja. Setelah udang ini pecah-pecah, angkat, sisihkan, kemudian tumbuk bawang merah dan bawang putih, oke? Nah, ini macam sudah cukup, jangan terlalu halus. Jadi dia pecah saja. Oke sahabat Mak Yati, tumbuk juga ini bawang merah dengan bawang putih. Tapi jangan sampai tumbuk halus sangat, untuk kasar-kasar saja. Supaya nanti sambalnya itu lebih sedap. Macam ini sudah cukup, untuk kasar-kasar macam ini. Oke, mari kita masak. Oke sahabat Mak Yati, mula-mula panaskan kuali, letak saja sedikit minyak, kemudian masukkan dulu udang kering yang sudah ditumbuk tadi, goreng-goreng sampai dia wangi. Lalu angkat. Oke, sampai dia agak kering gitu. Baru diangkat dan sisihkan. Sahabat Mak Yati, setelah udang kering digoreng, angkat kemudian sisihkan, kemudian masuk minyak, yaitu Mak Yati gunakan minyak seri murni. Inilah minyak seri murni yang Mak Yati selalu gunakan untuk masak. Oke, masukkan banyak sedikit nih untuk menggoreng bawang dan cabai. Tunggu dia panas baru masukkan bawang. Mak Yati, nampaknya minyak sudah panas, Mak Yati akan masukkan bawang. Bawang ini tumbuk kasar. Goreng-goreng sampai dia wangi, kekuningan, baru masukkan cabai. Sahabat Mak Yati, nampaknya bawang merah dan bawang putih ini sudah kuning dan baunya pun dah wangi. Jadi Mak Yati mau masukkan terung pipit dan cabai yang sudah di blend tadi. Mak Yati cabai blend kasar-kasar saja. Oke, ke dalam daun sembati, tumis sampai dia masak. Baru masukkan garam, gula, Maggi cukup rasa, dan terakhir masukkan udang kering. Tapi garam jangan letak banyak-banyak. Sahabat Mak Yati kena rasa dulu udang kering itu. Masin ke tak masin, kalau masin letak garam sedikit. Tapi kalau tak masin boleh letak garam banyak. Oke, biarkan dia mendidih. Dan Mak Yati akan masukkan garam. Sahabat Mak Yati, nampaknya ini sudah mendidih sambalnya nih. Cabai-cabainya sudah mendidih. Mak Yati akan masukkan garam 1 sudut teh, Maggi cukup rasa 1 sudut teh, dan gula 1 sudut makan. Letak masuk sekali. Oke, kita gaul sembati. Warnanya cantik. Ini ada bau khas dari terung pipit itu. Kemudian masukkan ini udang kering yang tadi Mak Yati sudah goreng. Masuk sekali. Gaul sembati.
Oke, dah siap. Mari kita hidangkan dengan ulam-ulam yang ada di depan rumah. Inilah terung pipit. Inilah sambal hijau terung pipit resep Mak Yati. Inilah hasilnya sahabatku, sambal hijau terung pipit resep Mak Yati. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Yati Ajrul supaya tidak ketinggalan menu-menu baru dari Mak Yati. Selamat mencoba.